Cynthia. Saya Kayla Ida Bestari. Saya Laura Zaskia. Berdirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk yang pertama itu ada menghitung panjang tangga dengan cara membandingkan tinggi dinding dengan panjang tangga. Jadi untuk soalnya itu ada demi keamanan tangga diletakkan dengan kemiringan 60 derajat. Diketahui tinggi suatu lantai pada gedung 3,2 meter. Jika tangga disediakan tepat di luar jendela lantai 2, berapa panjang tangga yang diperlukan? Jadi kalau diilustrasikan dalam gambar seperti ini. Dimana tadi diketahui tinggi satu lantainya itu 3,2 meter. Ini 3,2 m, ini 3,2 meter. Setelah itu kita disuruh mencari berapa panjang tangga yang diperlukan agar bisa nyampe di jendela lantai 2 ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu menghitung panjang dinding atau tinggi dindingnya dulu dengan cara mengalikan. Ini kan terdapat 2 lantai. Jadi 2 dikali 3,2 meter sama dengan 6,4 meter. Nah ini tinggi dindingnya atau panjang dindingnya. Setelah mendapatkan tinggi dindingnya, barulah kita bisa menghitung berapa panjang tangga yang diperlukan agar bisa mencapai di lantai 2 ini. Jadi menggunakan rumus perbandingan sin 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena diketahui ini sudutnya 60 derajat. Dengan ukurannya, dimana diketahui depannya ini tinggi dindingnya. Sedangkan kalau minyak itu panjang tangganya, di mana panjang tangganya di sini belum diketahui. Setelah itu kita masukin sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Terus tinggi dindingnya 6,4 meter. Sedangkan panjang tangganya belum diketahui, jadi bisa kita tulis di sini. Setelah itu dikali silang. Jadi 1 akar 3 dikali ini itu bisa akar 3. 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Setelah itu 6,4 dikali 2 itu hasilnya 12,8. Barulah selanjutnya dirubah 12,8 dibagi akar 3. Setelah itu dirasionalin, karena di akar ada di bawah, jadi dirasionalin. Ini akar 3, di sini akar 3. 12,8 dikali akar 3 hasilnya 12,8 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya 12,8 per 3 akar 3. Jadi untuk tinggi tangga agar dapat mencapai jendela lantai 2 itu membutuhkan tinggi tangga 12,8 per 3 akar 3 meter. Setelah itu ada contoh yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi soal yang kedua itu, Dina memiliki tinggi badan 155 cm. Pada jarak 12 meter dari suatu pohon, ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi atau sudut pandang ke arah atas sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan berapakah tinggi pohon tersebut? Di sini saya akan menggambarkan segitiga atau ilustrasi dari Dino ke sudut pandang si pohon ini.
tadi diketahui jarak antara Dina dan pohon itu adalah sebesar 12 meter. Ini tinggi 1, diketahui itu 155 cm karena tinggi dari Dina itu tadi adalah 155 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi dari pohon tersebut. Di sini kita konversikan dari 155 cm diubah ke meter menjadi 1,55 meter. Tinggi pohon itu sama dengan T1 ditambah T2. Jadi di sini kan yang diketahui baru sini 60 derajat. Di sini yang diketahui baru sisi sampingnya saja kan ya 12 meter. Yang ditanya adalah sudut depannya ini T1-nya. Jadi kita menggunakan tan. Kita menggunakan tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Yang dimana tan 60 derajat ini adalah akar 3. Sudut depannya itu belum diketahui atau kita simbolkan menggunakan T1, kemudian sampingnya itu adalah 12 meter. Jadi T1 sama dengan 12 akar 3. Ini baru tinggi pohonnya saja, T1 12 akar 3. Kemudian baru kita tambahkan tinggi keseluruhannya itu T1 ditambah T2. Yang dimana itu T1-nya itu 12 akar 3 dan T2-nya sama dengan 1,55 meter. Jadi TP sama dengan 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Ini tidak bisa dijumlahkan karena hanya mempunyai satu akar saja. Jadi tinggi pohon adalah 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya, Kaila. Anton mempunyai tinggi 1,5 meter. Ia menerbangkan layang-layang benangnya sepanjang 15 meter. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang yang terbang dengan garis horizontal adalah 30 derajat. Ketinggian layang-layang tersebut di atas permukaan adalah, dari soal ini saya bisa mengilustrasikan meter. Di sini sudutnya ada 30 derajat. Di sini adalah kantor 1,5 meter. Jadi kita menggunakan sin 30 derajat. 30 derajat. Sin depan lagi miring. Di sini adalah masih X belum diketahui per miringnya 15 meter. 30 derajat itu 1 per 2. Di sini kita kali silang X sama dengan 15 per 2. X sama dengan 7,5 meter. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 7,5 meter. Nah, selanjutnya itu ada manfaat perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dapat digunakan untuk mengukur tinggi bangunan atau benda. Untuk menghitungnya hanya perlu mengetahui jarak antara orang yang menghitung dengan benda yang ingin diamati dan sudut elevasi. Yang kedua, dapat digunakan pada bidang arsitektur, antara lain kemiringan atap dan sudut cahaya terhadap karya arsitekturnya.
Dari penjelasan kami barusan, apakah ada yang ditanya? Tapi mohon maaf, pertanyaan hanya untuk satu orang karena mengingat waktu sudah lebih dari 10 menit. Yang mau ditanya silahkan. Ada yang ditanya? Berarti penjelasan kita sudah cukup ya, Mbak? Sudah jelas? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.